Selamat datang, sobat pendengar, di Ruang Kata, tempat di mana setiap cerita hidup kembali melalui kata-kata. Di sini, kami hadirkan kisah-kisah penuh emosi tentang drama rumah tangga, perselingkuhan, cinta, pengkhianatan, hingga perjuangan menyembuhkan luka hati. Setiap episode bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga penuh pelajaran berharga yang bisa kita renungkan bersama. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif berikutnya. Langit sore itu tampak sendu, seakan ikut menyimpan perasaan Raina yang campur aduk. Di sebuah aula kecil di pinggiran kota Bandung, pesta pernikahan sederhana itu berlangsung dengan penuh keterbatasan. Hiasan bunga plastik, kursi lipat, dan musik akustik seadanya menjadi saksi cinta antara Raina, gadis sederhana lulusan SMA yang bekerja di tempat laundry, dengan Aditya, lelaki berjas putih bersih, anak tunggal seorang pengusaha hotel terkenal di Jakarta. Raina tahu sejak awal bahwa cintanya pada Aditya bukan cinta yang mudah. Dunia mereka berbeda sejauh bumi dan langit. Tapi Aditya selalu meyakinkannya. Cinta kita cukup, Rai. Aku tak butuh restu yang didapat dari kesombongan. Kalimat itu menenangkan hati Raina, meski di dalamnya ia tahu, ada badai besar yang menunggu di depan. Tamu-tamu yang datang kebanyakan teman Raina dan beberapa kerabat jauh Aditya yang masih menghargai keputusannya. Mereka tersenyum, memberi selamat, dan mendoakan. Namun, di tengah kehangatan yang rapuh itu, suasana berubah tegang ketika sebuah mobil hitam mengerem di depan aula. Semua kepala menoleh. Dari dalam keluar seorang wanita parubaya dengan gaun elegan dan riasan tebal. Bu Ratna, ibu Aditya. Tatapannya tajam seperti pisau. Langkahnya mantap meski penuh amarah. Setiap langkahnya menggema di lantai aula yang dingin. Bisik-bisik tamu mulai terdengar. Aditya spontan berdiri dan menyambutnya. "Mama, tolong jangan buat keributan di sini." Namun Bu Ratna menepis tangan anaknya. "Keributan? Kau menyebut pernikahan memalukan ini bukan keributan." Suaranya keras, menembus musik dan tawa yang langsung terhenti. Semua orang menatap ke arah mereka. Raina membeku di tempat, masih menggenggam buket bunga murahan di tangannya. Bu Ratna menatap Raina dari atas ke bawah. Pandangan penuh jijik. "Perempuan rendahan sepertimu hanya akan mempermalukan keluarga kami. Anak saya pantas mendapatkan yang lebih baik, bukan gadis miskin yang tak punya apa-apa." Kata-kata itu seperti tamparan keras di depan semua tamu. Raina menunduk. Pipinya panas, matanya berair. Namun tangan Aditya segera menggenggam tangannya erat. Menatap ibunya dengan ketegasan yang jarang ia tunjukkan. "Cukup, Ma. Aku mencintainya. Kalau Mama tak bisa menerima, aku tetap akan menikahinya dengan atau tanpa restu Mama." Keheningan menggantung di udara. Bu Ratna menatap anaknya dengan mata yang bergetar antara marah dan kecewa. Lalu berbalik meninggalkan aula tanpa sepatah kata lagi. Suara hak sepatunya bergema sampai pintu tertutup rapat. Raina menahan napas panjang. Di dalam dirinya, ada rasa sakit, malu, tapi juga kekuatan baru yang muncul entah dari mana. Ia menatap Aditya dan mencoba tersenyum. "Aku minta maaf, karena kehadiranku membuat Mama marah." Aditya menggeleng, menatapnya lembut. "Jangan minta maaf. Aku tahu siapa kamu, Rai. Aku tahu hatimu. Itu sudah cukup." Upacara pernikahan dilanjutkan dengan sederhana. Tak ada pesta megah, tak ada kembang api, tapi ada doa tulus yang naik perlahan di antara mereka. Saat penghulu mengucapkan ijab kabul, suara Aditya bergetar tapi mantap, sementara air mata Raina jatuh di pipi, bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya, mereka resmi menjadi suami istri, meski tanpa restu sang ibu. Malam itu, di kamar kecil yang mereka sewa, Raina duduk di tepi ranjang, memandangi cincin sederhana di jarinya. Lampu temara membuat wajahnya tampak lembut, tapi matanya menyimpan tekad yang kuat. "Ditya," ucapnya pelan, "aku tahu perjalanan kita tak akan mudah, tapi aku janji, aku akan belajar, aku akan bekerja keras. Aku ingin suatu hari, ibumu bisa melihat kalau aku pantas jadi bagian dari keluarga kalian." Aditya meraih tangan istrinya.
mengecupnya lembut. Kita akan lewati semuanya bersama. Aku janji. Raina tersenyum, lalu menatap keluar jendela. Hujan mulai turun, membasahi jalanan dan genting. Ia memejamkan mata dan dalam hati berbisik, aku akan buktikan, cinta kami bukan kesalahan. Sekalipun dunia memandangku rendah, aku akan berdiri dengan kepala tegak. Malam itu, langit Bandung menyimpan satu janji dari seorang wanita sederhana, janji untuk tidak menyerah, dan untuk membuktikan bahwa kehormatan bukan datang dari harta, tapi dari hati yang tulus dan kerja keras. Rumah keluarga Aditya berdiri megah di kawasan elit utara Jakarta. Pilar-pilarnya menjulang, lampu kristal menggantung di ruang tamu, dan setiap sudut rumah itu seperti memamerkan kemewahan yang asing bagi Raina. Namun di balik keindahan dan kemegahannya, Raina merasa kecil, seperti titik debu yang tersesat di tengah istana. Hari-harinya dimulai sebelum matahari terbit. Ia bangun lebih pagi dari semua penghuni rumah, menyiapkan sarapan, menyapu halaman depan, bahkan mencuci piring sendiri setelah keluarga selesai makan. Padahal, di rumah itu ada 2 asisten rumah tangga, tapi Bu Ratna selalu menugaskannya untuk melakukan pekerjaan paling berat. Cuci piring itu cepat, jangan malah seperti perempuan kampung. Suara Bu Ratna selalu nyaring di pagi hari. Raina menunduk, menahan napas, menekan tangis yang nyaris pecah. "Iya, Bu," jawabnya lembut, meski hatinya menjerit. Aditya sering tak tahu apa yang terjadi di rumah. Ia berangkat pagi untuk membantu ayahnya mengurus bisnis hotel keluarga, lalu pulang malam dalam keadaan lelah. Raina jarang mengeluh, karena ia tak ingin menjadi beban. Ia tahu, Aditya berjuang keras untuk membuktikan bahwa pilihannya menikahi Raina bukanlah kesalahan. Namun Bu Ratna tak pernah berhenti merendahkannya. Suatu hari, saat Raina sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Bu Ratna datang membawa nampan berisi cangkir teh. "Ini teh untuk tamu. Jangan sampai tumpah seperti waktu itu. Aku tidak mau kau mempermalukan keluarga kami lagi." Raina menatapnya sebentar, lalu menunduk, mengambil nampan itu dengan hati-hati. Tangannya bergetar, tapi ia tetap melangkah. Begitulah setiap hari berlalu, penuh sindiran, ejekan, dan perlakuan dingin. Raina mulai belajar menahan diri. Ia menulis doa di buku kecil setiap malam, mencatat setiap rasa sakit yang ia rasakan agar tidak meledak. "Tuhan, kuatkan aku. Aku hanya ingin dicintai dan diterima," tulisnya suatu malam. Namun yang paling menyakitkan datang di malam yang tenang. Ketika Aditya sedang dinas keluar kota, Raina turun ke dapur untuk mengambil air. Di ruang tengah, ia mendengar suara Bu Ratna dari arah kamar tamu. Raina berhenti di balik tembok, mendengarkan tanpa sengaja. "Kalau saja aku bisa singkirkan Raina," suara Bu Ratna terdengar jelas di telepon. "Aditya bisa menikah dengan putri rekan bisnis itu. Cantik, terpelajar, dan dari keluarga terpandang. Bukan seperti perempuan kampung yang hanya tahu cuci baju." Jantung Raina serasa berhenti berdetak. Matanya panas. Kata-kata itu berputar di kepalanya seperti pisau berkarat yang menoreh luka dalam. Ia berbalik perlahan, masuk ke kamar, duduk di lantai sambil memeluk lutut. Ia tidak menangis keras, hanya diam. Air matanya mengalir perlahan tanpa suara. Dalam kesunyian malam itu, Raina menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding kamar kecil di ujung koridor rumah megah itu. Dalam foto, senyumnya lebar, matanya penuh harapan. Tapi kini, harapan itu terasa jauh. Keesokan harinya, ia tetap bangun pagi seperti biasa, menyiapkan sarapan, menyiram taman, dan menyapa Bu Ratna dengan senyum lembut. Meski di dalam hatinya, luka itu masih basah. Ia memilih diam. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh keadaan. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, Raina berdiri di balkon belakang, menatap langit oranye. Ia menggenggam gelang kecil di pergelangan tangan, hadiah pernikahan dari Aditya. Dalam hati ia berbisik pelan, "Aku tidak akan menyerah, Ditya. Aku akan bertahan. Suatu hari, aku akan membuat ibumu berhenti merendahkanku, bukan dengan kata-kata,
tapi dengan keberhasilanku sendiri. Malam turun perlahan, menelan rumah besar itu ke dalam sunyi. Di kamar kecilnya, Raina menulis satu kalimat terakhir di buku doanya. Tuhan, jika kesabaran ini ujian, aku siap menjalaninya. Tapi jika ini jalan menuju kekuatanku, tolong beri aku waktu untuk membuktikannya. Ia memejamkan mata, menahan sesak di dada, dan membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Di rumah sebesar itu, hanya Raina yang tahu bagaimana rasanya merasa kecil. Tapi di dalam dirinya, diam-diam mulai tumbuh kekuatan besar yang akan mengubah segalanya kelak. Hari itu, suasana rumah keluarga Aditya tampak sibuk dan megah. Lampu-lampu gantung menyala terang. Aroma masakan memenuhi udara, dan para pekerja berlalu lalang menyiapkan jamuan makan besar. Keluarga besar dari Jakarta dan Bandung datang untuk rapat persiapan peresmian hotel baru. Proyek terbesar keluarga mereka sejauh ini. Raina ikut membantu sejak pagi. Dengan celemek sederhana, ia mengatur piring, menyusun buah, dan memastikan meja panjang di ruang makan tertata rapi. Keringat membasahi dahinya, tapi ia tetap berusaha tersenyum. Ia ingin terlihat berguna, ingin menunjukkan bahwa meski bukan dari keluarga kaya, ia mampu memberi kontribusi. Namun sejak awal, Bu Ratna sudah memandangnya dengan tatapan tidak suka. Raina, jangan letakkan sendok di situ. Dasar tidak tahu etika. Kamu pikir ini warung? Iya, Bu. Maaf. Nada Raina lembut. Tapi setiap kalimat permintaan maaf justru membuat Bu Ratna makin sinis. Saat tamu-tamu mulai berdatangan, Aditya mengenakan jas abu-abu dan tersenyum menyambut para sepupu, paman, dan rekan bisnis keluarga. Raina berdiri sedikit di belakang, membantu menyajikan minuman. Ia berusaha tidak menarik perhatian, tapi nasib berkata lain. Ketika ia menuangkan saus ke piring salad di meja tengah, botol kaca itu terpleset dari tangannya. Setetes saus jatuh ke karpet putih di bawah meja makan, noda kecil, tapi cukup mencolok di mata Bu Ratna. Semua orang langsung menoleh. Suara piring berhenti beradu. Percakapan terhenti. Ya ampun, Raina, seru salah satu tante dengan nada risih. Dan Bu Ratna, dengan wajah merah padam, berdiri sambil menunjuk Raina. Dasar perempuan bodoh. Sudah kubilang, jangan ikut campur urusan keluarga besar kalau tidak bisa bersikap layak. Kau pikir rumah ini tempat latihan pembantu? Raina terpaku. Wajahnya memucat. Tangannya bergetar. Maaf, Bu. Saya tidak sengaja. Namun Bu Ratna tak membiarkan kalimat itu selesai. Tidak sengaja? Cukup. Aku sudah cukup menahan malu karena kehadiranmu. Sekarang juga, kemasi barangmu dan keluar dari rumah ini. Semua mata tertuju padanya. Ada yang berbisik, ada yang menunduk pura-pura tak melihat. Aditya berdiri cepat. Mama, jangan keterlaluan. Itu cuma saus. Aku. Tapi sebelum ia sempat mendekat, Bu Ratna menatapnya tajam. Diam, Aditya. Kalau kau bela dia, kau boleh ikut keluar. Suasana menjadi tegang. Aditya terdiam. Wajahnya bimbang antara cinta dan bakti. Raina menatap suaminya dengan mata basah. Tidak marah, tidak menuntut, hanya sedih. Ia tahu Aditya terjebak. Dengan suara gemetar, Raina berkata pelan. Tidak apa-apa, Ditya. Aku akan pergi. Ia melangkah ke kamarnya, mengemasi beberapa pakaian dan buku catatannya ke dalam tas kecil. Saat kembali ke ruang tamu, Bu Ratna berdiri di depan pintu dengan tangan bersedekap. Ambil semua barangmu. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi di rumah ini. Raina menunduk, menahan tangis. Ia berjalan menuju pintu, tapi sebelum sempat keluar, Bu Ratna melempar tas kecil itu ke lantai depan rumah. Bawa itu. Jangan tinggalkan sisa bau kemiskinanmu di sini. Raina terdiam, memungut tasnya perlahan. Di belakang, Aditya melangkah setengah jalan, tapi langkahnya tertahan oleh tatapan tajam ibunya dan sorot mata tamu-tamu yang memandang. Ia tak berani berbuat apapun. Dan di saat itu, hati Raina terasa remuk. Ketika pintu besar itu tertutup di belakangnya,
Langit yang sejak sore mendung akhirnya pecah. Hujan turun deras, menghantam tubuh Raina tanpa ampun. Ia berdiri di depan gerbang besi rumah besar itu. Tempat yang pernah ia sebut rumah, kini berubah menjadi dinding dingin yang menolaknya mentah-mentah. Air hujan bercampur air mata, menetes di pipinya. Jalanan mulai gelap, udara dingin menusuk kulit. Ia menatap ke langit, berbisik lirih. Tuhan, apa aku memang seburuk itu? Mobil-mobil tamu lalu lalang, tapi tak satu pun berhenti. Dunia terus berjalan seolah tak peduli. Dengan langkah gontai, Raina berjalan meninggalkan rumah itu tanpa tujuan. Setiap langkahnya menorehkan rasa sakit, tapi juga menumbuhkan sesuatu yang baru, kekuatan yang perlahan lahir dari kehancuran. Malam itu, di bawah hujan yang tak kunjung reda, Raina memulai bab baru dalam hidupnya. Bab di mana ia bukan lagi menantu yang diusir, tapi seorang wanita yang akan belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Dan tanpa ia sadari, pengusiran yang memalukan itu adalah awal dari kebangkitannya kelak. Hujan malam itu menjadi saksi awal perjalanan baru Raina. Setelah diusir dari rumah mertuanya, ia menumpang di rumah kos sederhana di Bandung, hidup dari sisa uang tabungan dan cincin pernikahan yang terpaksa ia jual. Selama beberapa hari ia mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi selalu ditolak. Hingga akhirnya, di sebuah hotel kecil bernama Hotel Mawar Indah, ia diterima sebagai resepsionis. Hotel itu tidak besar, hanya 3 lantai, dengan dinding yang mulai pudar dan lampu lobi yang redup. Namun bagi Raina, tempat itu terasa seperti rumah baru. Ia bekerja dengan hati, selalu datang lebih awal dan pulang paling terakhir. Ia menyapa tamu dengan senyum tulus, bahkan ketika hatinya masih diliputi luka masa lalu. "Selamat pagi, Pak. Selamat datang di Hotel Mawar Indah." Kalimat sederhana itu diucapkannya setiap hari tanpa bosan. Tamu-tamu mulai mengenalnya, menyukai keramahan dan kejujurannya. Ia sering membantu membersihkan kamar atau mengganti spray ketika staf kebersihan sedang sibuk. Kerja keras itu obat dari kesedihan, ucapnya dalam hati setiap kali rasa rindu atau perih datang menyergap. Pemilik hotel itu, seorang pria tua bernama Pak Harun, sering memperhatikan Raina dari jauh. Awalnya ia hanya melihat Raina sebagai karyawan biasa, tapi lama-lama ia terkesan. "Kau beda dari yang lain," katanya suatu sore. "Kau tidak hanya bekerja dengan tangan, tapi juga dengan hati." Waktu berlalu. Dalam 2 tahun, Raina sudah menjadi pegawai kepercayaan Pak Harun. Ia diajarkan dasar-dasar manajemen hotel, cara mengatur keuangan, membuat laporan, dan melayani tamu korporat. Raina menyerap semua ilmu itu seperti spons. Ia juga mulai membaca buku-buku bisnis di waktu luangnya. Suatu hari, saat Pak Harun hendak membuka cabang baru di pinggiran kota Bandung, ia memanggil Raina ke ruang kerjanya. "Raina," katanya sambil menatap penuh keyakinan, "aku sudah tua. Aku butuh seseorang yang bisa kupercayai untuk mengelola cabang baru. Aku ingin kau yang memimpin." Raina terkejut. "Saya? Tapi saya hanya resepsionis biasa, Pak." Pak Harun tersenyum. "Dulu, aku juga cuma tukang sapu di hotel orang lain. Kalau kau terus belajar dan jujur, jabatan hanyalah soal waktu." Dengan tangan gemetar, Raina menerima tanggung jawab itu. Ia mulai memimpin hotel cabang baru dengan disiplin dan kasih sayang. Ia memperlakukan karyawannya seperti keluarga, mendengarkan keluhan mereka, dan memastikan setiap tamu pergi dengan senyum. Perlahan tapi pasti, hotel kecil itu tumbuh pesat. Tahun demi tahun berlalu. Raina menabung sebagian dari gajinya, hidup sederhana, dan menolak gaya hidup mewah. Ia belajar tentang investasi dari buku-buku dan seminar online. Dengan bantuan Pak Harun, ia akhirnya membeli sebagian kecil saham hotel itu. Meski kepemilikannya hanya 5%, bagi Raina itu adalah hasil perjuangan yang tak ternilai. Setiap malam, ia duduk di balkon kecil kamarnya, menatap lampu kota Bandung yang berkelip. "Aku dulu dibuang, tapi aku tidak hilang," gumamnya lembut. "Aku masih bisa berdiri, bahkan lebih kuat." Namun, kebahagiaan itu diuji ketika suatu pagi ia membaca berita di surat kabar.
jaringan Hotel Ratna Group akan membuka cabang mewah di Bandung. Tangannya berhenti di atas meja. Matanya menelusuri paragraf demi paragraf hingga menemukan kalimat yang membuat napasnya tercekat. Lokasi pembangunan akan berdampingan dengan Hotel Mawar Indah Cabang Dago. Raina menatap foto di koran itu. Gambar rancangan hotel megah yang akan segera berdiri. Di bawahnya tertulis nama investor utama, Ratna Santoso, ibu mertuanya sendiri. Tubuhnya kaku sejenak. Wajah-wajah masa lalu yang berusaha ia lupakan kembali menghantui. Tatapan sinis, kata-kata penghinaan, dan malam ketika ia diusir di bawah hujan. Namun kali ini, hatinya tak bergetar karena takut. Justru sebaliknya, api kecil menyala di dalam dirinya. Ia menatap jendela, melihat pantulan dirinya di kaca. Raina yang dulu hanyalah perempuan yang diusir, kini berdiri sebagai manajer dan pemilik kecil hotel yang berdampingan dengan kerajaan mertuanya. "Baiklah," katanya pelan tapi tegas. "Kalau ini takdirnya, aku siap. Aku tidak akan melawan dengan amarah, tapi dengan hasil kerja keras." Malam itu, di balik langit Bandung yang berbintang, Raina tersenyum untuk pertama kalinya tanpa rasa takut. Ia tahu, masa lalu sedang datang kembali, bukan untuk menjatuhkannya, tapi untuk menguji seberapa tinggi ia bisa berdiri. Sore itu, langit Bandung tampak teduh setelah hujan singkat membasahi jalanan. Di depan Hotel Mawar Indah Cabang Dago, Raina berdiri di lobi, memeriksa daftar tamu dengan tablet di tangannya. Penampilannya kini jauh berbeda. Rambut hitamnya disanggul rapi, seragam abu-abu muda dengan name tag bertuliskan Raina S. Dan langkahnya tegap, penuh percaya diri. Tak ada lagi bayangan perempuan rapuh yang dulu diusir dalam keadaan basah kuyup. Ketika ia hendak kembali ke ruang manajer, suara deru mesin mobil mewah membuatnya menoleh. Sebuah sedan hitam berhenti di depan pintu utama. Dari dalam keluar seorang wanita berusia 50-an dengan gaun elegan dan tas bermerek. Raina tertegun sejenak. Ia mengenal langkah itu. Cara wanita itu menegakkan dagu. Caranya memandang sekitar dengan tatapan menilai. Semuanya masih sama. "Bu Ratna." Jantung Raina berdetak cepat. Tapi wajahnya tetap tenang. Ia menegakkan bahu dan menyambut seperti tamu biasa. "Selamat sore, Bu. Selamat datang di Hotel Mawar Indah," ucapnya dengan senyum profesional. Bu Ratna tidak menatap wajahnya dengan saksama. Ia hanya melirik sejenak lalu berjalan masuk, diikuti oleh dua asisten muda yang membawa map dan tablet. "Saya punya janji bertemu dengan pihak manajemen hotel ini. Saya dari Ratna Group," katanya dingin. Raina mengangguk. "Tentu, Bu. Mari, saya antar ke ruang rapat." Mereka berjalan melewati koridor hotel yang kini tampak modern dan nyaman. Dindingnya dihiasi foto-foto pemandangan Bandung, hasil ide dekorasi Raina sendiri. Bu Ratna menatap sekeliling dengan sedikit kagum. "Tempat ini cukup bagus untuk ukuran hotel kecil," komentarnya. Raina tersenyum tipis. "Terima kasih, Bu. Kami memang tidak sebesar hotel-hotel besar di kota ini, tapi kami berusaha menjaga kualitas pelayanan." Setelah mereka duduk di ruang rapat, Raina membuka map berisi dokumen kerjasama yang sudah disiapkan timnya. "Kalau saya tidak salah, Ratna Group berencana membuka cabang hotel baru di area sebelah kami," tanyanya sopan. Bu Ratna mengangguk, masih dengan nada tinggi. "Benar. Kami ingin menjalin kerjasama dalam hal penyediaan layanan tambahan, laundry, catering, dan staf pelatihan. Saya ingin bicara dengan pihak yang memiliki kewenangan penuh di sini." Raina menatapnya lurus. Senyumnya nyaris tak berubah. "Kebetulan, Bu. Saya orangnya." Bu Ratna terdiam. "Maksudmu?" Raina mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Saya Raina, manajer utama sekaligus salah satu pemilik saham di hotel ini." Waktu seperti berhenti sejenak. Wajah Bu Ratna memucat. Matanya melebar, lalu menatap lekat-lekat wajah wanita di depannya. Raina?" Suaranya gemetar untuk pertama kalinya setelah sekian lama. "Kau, Raina?" Raina mengangguk pelan. "Iya, Bu. Yang dulu ibu usir di tengah hujan. Yang dulu ibu bilang tak pantas masuk ke keluarga ibu."
Ruangan hening. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Para asisten Bu Ratna saling berpandangan. Tak tahu harus berbuat apa. Bu Ratna mencoba tersenyum canggung. Tapi suaranya tak sekuat dulu. Aku tidak menyangka. Kau sekarang jadi manajer. Bukan hanya manajer, Bu. Jawab Raina lembut tapi tegas. Saya juga pemegang saham di hotel ini. Sebagian besar keputusan di cabang ini ada di tangan saya. Bu Ratna menelan ludah. Sorot matanya berubah dari angkuh menjadi gugup. Ia mencoba menertawakan keadaan. Tapi gagal. Kau benar-benar berubah, Raina. Raina mengangguk. Waktu memang bisa mengubah banyak hal, Bu. Termasuk cara kita menilai orang. Sesaat, tatapan mereka bertemu. Tatapan dua dunia yang dulu berseberangan. Raina bukan lagi perempuan lemah yang berdiri di bawah gerimis dengan mata basah. Kini, ia duduk tegak di balik meja, dengan wibawa yang lahir dari perjuangan panjang. Kalau ibu masih ingin melanjutkan pembicaraan kerjasama, lanjut Raina dengan sopan. Saya akan dengan senang hati meninjaunya. Tapi mohon maaf, di tempat ini, semua pihak kami perlakukan dengan setara. Tidak ada yang lebih tinggi hanya karena harta. Bu Ratna terdiam lama. Matanya sedikit bergetar. Mungkin karena malu. Mungkin karena teringat masa lalu. Ia berdiri perlahan. Mencoba menjaga harga diri yang tersisa. Baiklah, Raina. Aku akan mempertimbangkan kembali kerjasama ini, katanya kaku. Lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Ketika pintu tertutup, Raina menghela napas panjang. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi bukan karena takut, karena lega. Ia menatap pantulan dirinya di kaca ruang rapat. Senyum tipis di wajah seorang perempuan yang dulu direndahkan, kini duduk di kursi yang dulu hanya bisa ia impikan. Dalam hati, ia berbisik. Aku tidak pernah butuh balas dendam, Bu. Aku hanya perlu kesempatan untuk membuktikan siapa diriku. Sore itu, di bawah sinar matahari yang mulai condong ke barat, Raina tahu, pertemuan tak terduga itu bukan kebetulan. Itu adalah cara Tuhan memperlihatkan bahwa waktu bisa menumbuhkan kekuatan, bahkan dari luka yang paling dalam. Hari peresmian hotel megah milik keluarga Aditya tiba. Undangan berdesain mewah itu dikirim langsung ke meja kerja Raina, lengkap dengan tanda tangan Bu Ratna dan Aditya di pojok kanan bawah. Saat menerimanya, Raina hanya tersenyum samar, bukan karena dendam, tapi karena takdir kini berputar begitu indah. Beberapa tahun lalu, ia diusir dari rumah dengan tubuh basah kuyup. Kini, ia diundang kembali sebagai tamu kehormatan, tanpa mereka tahu siapa dia sebenarnya di balik layar proyek ini. Malam itu, aula peresmian Hotel Grand Ratna Palace berkilau dengan lampu kristal dan tamu-tamu bergaun glamor. Musik lembut mengalun, gelas-gelas beradu di antara percakapan bisnis yang beraroma gengsi. Raina melangkah masuk dengan gaun sederhana berwarna biru tua, potongan klasik yang menonjolkan keanggunan tanpa perlu kemewahan. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya tenang, dan senyumnya lembut. Beberapa tamu menatapnya heran, bukan karena mengenalnya, tetapi karena kehadirannya memancarkan aura yang sulit dijelaskan, elegan tapi berwibawa. Dari kejauhan, Bu Ratna sedang berdiri di sisi panggung, dikelilingi tamu-tamu penting. Saat matanya menangkap sosok Raina, langkahnya terhenti. Wajahnya seketika menegang. Ia menggenggam tas kecilnya lebih erat. Raina, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Raina hanya tersenyum sopan dan menunduk sedikit. Tak ada kemarahan, tak ada kepahitan, hanya ketenangan yang menusuk lebih dalam daripada kata-kata. Acara dimulai. Pembawa acara naik ke panggung, memuji keberhasilan proyek besar keluarga Aditya dalam memperluas jaringan hotel mereka ke seluruh Jawa Barat. Aditya berdiri di samping ibunya, tampak lebih dewasa. Namun ada kegelisahan di matanya ketika melihat Raina di barisan tamu VIP. Setelah sambutan singkat, pembawa acara berkata dengan suara lantang, "Dan kini, saat yang kita tunggu-tunggu, kami akan memperkenalkan sosok penting di balik pembangunan Grand Ratna Palace, investor utama yang turut mendanai dan mengembangkan proyek besar ini." Ruangan menjadi hening. Para tamu menoleh ke arah panggung dengan penasaran.
Dengan bangga kami umumkan, Ibu Raina Santosa, investor dan mitra strategis utama hotel ini. Detik itu juga, keheningan menggantung seperti kabut tebal. Semua kepala menoleh ke arah Raina, yang berdiri perlahan dari tempat duduknya. Tepuk tangan terdengar ragu-ragu, sebagian tamu terkejut, sebagian lain hanya terdiam. Bu Ratna tampak pucat. Apa yang dia katakan barusan? Suaranya bergetar, menatap MC yang kebingungan. Benar, Bu, jawab MC. Ibu Raina Santosa memiliki 40% saham di proyek ini. Semua mata kini beralih ke Raina. Ia berjalan pelan menuju panggung. Setiap langkahnya seperti denting waktu yang memutar masa lalu. Dari lantai dingin tempat ia menangis dulu, ke lantai marmer hotel megah yang kini sebagian menjadi miliknya. Raina berdiri di podium, mikrofon di hadapannya. Ia menatap seluruh ruangan, lalu berhenti pada satu wajah, Bu Ratna. Terima kasih atas kesempatan ini, ucapnya dengan suara tenang namun tegas. Beberapa tahun lalu, saya tidak pernah membayangkan akan berdiri di sini. Dulu, saya hanyalah menantu yang diusir dari rumah dengan hinaan dan air mata. Tapi hidup berputar. Tuhan mengatur jalan kita dengan cara yang kadang tak kita pahami. Ruangan tetap hening. Semua orang mendengarkan. Raina melanjutkan, hari ini, saya berdiri bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa harga diri tidak bisa ditukar dengan kekayaan. Saya membeli 40% saham hotel ini bukan untuk menguasai, tapi untuk memberi pelajaran kecil, bahwa setiap ucapan, sekecil apapun, punya harga. Tatapannya beralih ke Bu Ratna, yang kini menunduk. Dan, Bu, Raina tersenyum lembut, namun matanya tajam. Kalau boleh saya katakan, saya baru saja membeli mulut kotor yang dulu menghina saya. Kini, setiap kata yang keluar dari sana, sebagian keuntungannya akan masuk ke rekening saya. Beberapa tamu terkejut. Ada yang tertawa kecil menahan kekaguman. Ada pula yang hanya bisa berdecak. Bu Ratna mencoba berbicara, tapi suaranya tersendat. Kau tidak bisa, ini tidak mungkin. Raina menatapnya penuh ketenangan. Segalanya mungkin, Bu, kalau kita mau bekerja keras tanpa menjelekkan orang lain. Ia kemudian menunduk sopan pada hadirin. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga hotel ini membawa berkah bagi semua, tanpa ada yang perlu direndahkan lagi. Tepuk tangan menggema. Kali ini tulus dan penuh hormat. Raina melangkah turun dari panggung dengan kepala tegak. Sementara Bu Ratna tetap terpaku di tempatnya. Wajahnya kehilangan warna. Aditya hanya bisa menatap dari kejauhan, dengan sorot mata penuh sesal. Menyesal karena dulu membiarkan perempuan sekuat itu pergi. Malam itu, di bawah gemerlap lampu hotel yang dulu menjadi simbol kesombongan, Raina berdiri di balkon lantai 2, menatap bintang-bintang di langit Bandung. Dalam hatinya ia berbisik, harga sebuah mulut kadang lebih mahal dari emas. Tapi aku membelinya bukan untuk membungkamnya, melainkan agar ia belajar menghargai diam. Dan untuk pertama kalinya sejak malam hujan itu, Raina tersenyum, bukan karena kemenangan, tapi karena akhirnya, ia benar-benar bebas. Suasana peresmian hotel itu telah usai. Musik berhenti. Tamu-tamu mulai beranjak pulang dengan wajah kagum, masih membicarakan kejutan besar malam itu, tentang seorang perempuan bernama Raina Santosa, mantan menantu yang kini menjadi investor utama. Namun di sudut aula yang mulai sepi, dua sosok perempuan berdiri saling berhadapan, Bu Ratna dan Raina. Lampu kristal di atas mereka memantulkan cahaya lembut ke wajah Bu Ratna yang tampak berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi sorot tajam penuh kesombongan. Yang tersisa hanyalah mata yang merah dan berair. Jemarinya bergetar, memegang tas kecil di dada seolah mencari pegangan dari rasa malu yang menyesakkan. Raina, suaranya bergetar lirih, seperti seseorang yang menelan kepedihan. Raina menoleh perlahan. Ia masih mengenakan gaun biru elegan itu. Wajahnya tetap tenang seperti permukaan danau setelah badai. Bu Ratna menarik napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Maafkan ibu, nak. Ibu dulu terlalu sombong. Ibu pikir orang miskin tak pantas bahagia, apalagi menjadi bagian dari keluarga kami."
Suaranya pecah di tengah kalimat. Air mata menetes, membasahi pipi yang dulu begitu tegak dan dingin. Raina menatapnya dalam diam. Untuk sesaat, kilasan masa lalu berputar di kepalanya. Malam hujan ketika ia diusir, wajah marah Bu Ratna, hinaan di depan keluarga besar, rasa malu yang membakar harga dirinya. Semua luka itu kini seolah muncul kembali, tapi anehnya, tak lagi menyakitkan seperti dulu. Ibu. Raina akhirnya membuka suara, lembut namun tegas. Saya sudah memaafkan, bahkan sebelum ibu meminta. Tapi maaf bukan berarti saya bisa melupakan. Luka itu tidak akan hilang begitu saja, Bu. Ia menjadi pengingat, agar saya tidak pernah merendahkan siapapun. Bu Ratna menunduk, menangis tanpa suara. Bahunya bergetar. Ibu menyesal, Nak, sungguh menyesal. Waktu itu, ibu hanya memikirkan nama besar keluarga, bukan kebahagiaan anak sendiri. Raina menghela napas panjang. Ia tahu, permintaan maaf itu datang dari hati yang benar-benar hancur. Ia melangkah pelan, menyentuh tangan wanita yang dulu menjadi sumber penderitaannya. Tidak ada manusia yang sempurna, Bu. Dulu saya pun bodoh karena terus bertahan di tempat yang tidak menghargai saya. Tapi kalau malam itu ibu tidak mengusir saya, mungkin saya tidak akan berdiri di sini sekarang. Bu Ratna menatapnya. Mata tuanya berkaca-kaca. Kau benar-benar kuat, Raina. Lebih kuat dari yang ibu kira. Tepat saat itu, langkah kaki lain terdengar mendekat. Aditya muncul dari balik pilar. Wajahnya lelah tapi matanya penuh haru. Ia menatap keduanya bergantian, seperti tak percaya pada pemandangan di depannya. Ibunya yang menangis dan istrinya yang tetap tenang. Rai. Suaranya lirih, nyaris pecah. Raina menoleh. Senyum kecil terbit di wajahnya. Adit. Aditya berjalan mendekat, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. Aku bangga padamu, katanya dengan nada berat. Kau tidak hanya membuktikan dirimu, tapi juga membuat semua orang belajar tentang harga diri. Raina mengangguk pelan. Aku tidak berniat membalas. Adit, aku hanya ingin ibu tahu bahwa harga diri tak bisa dibeli dengan uang, tapi bisa ditegakkan dengan kerja keras. Matanya menatap ke arah Bu Ratna, lembut namun dalam. Dan aku ingin kalian tahu, aku tidak pernah membenci. Aku hanya belajar bertahan. Suasana menjadi hening. Hanya suara denting gelas dari pelayan yang membereskan meja-meja di kejauhan. Aditya akhirnya meneteskan air mata. Aku bodoh waktu itu, Rai. Aku seharusnya melindungimu. Raina menatapnya. Senyumnya getir tapi tulus. Tidak apa-apa, Adit. Semua orang punya jalan masing-masing untuk belajar. Mungkin ini jalan kita, agar kita sama-sama tahu arti kehilangan dan perjuangan. Bu Ratna menyeka air matanya. Ibu tidak pantas diampuni. Tapi terima kasih karena kau tidak menyimpan dendam. Raina menatap wanita tua itu, lalu mengulurkan tangan. Yang penting sekarang, kita bisa mulai dari nol, dengan hati yang bersih. Bu Ratna menggenggam tangannya erat, lalu memeluk Raina. Tangisan kecil terdengar di bahunya. Pelukan itu lama, tulus, dan menjadi penebusan bagi semua kesombongan di masa lalu. Aditya berdiri di samping mereka. Matanya berkaca-kaca. Rai, maukah kau pulang makan malam di rumah besok? Tidak untuk mengenang masa lalu, tapi untuk memulai lembaran baru. Raina terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Baiklah, tapi kali ini, bukan sebagai menantu yang rendah, melainkan sebagai perempuan yang setara. Ketiganya tersenyum samar, di tengah ruangan yang kini mulai sepi. Lampu-lampu hotel perlahan diredupkan, meninggalkan cahaya lembut di wajah Raina. Perempuan yang dulu diusir tanpa belas kasihan, kini menjadi simbol keteguhan dan keanggunan. Malam itu, ketika Raina melangkah keluar dari aula, angin Bandung berhembus lembut menyentuh pipinya. Ia menatap langit dan berbisik, Tuhan, terima kasih. Bukan karena aku menang, tapi karena aku bisa memaafkan. Dan di balik itu semua, air mata dan penyesalan akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lebih berharga, kedamaian.
Beberapa bulan telah berlalu sejak malam peresmian hotel yang mengubah segalanya. Kini, kehidupan Raina berjalan dengan ritme yang damai namun penuh arti. Ia resmi mengelola 2 hotel, Mawar Indah dan Grand Ratna Palace, dengan sistem profesional yang ia rancang sendiri. Ia memperkenalkan pelatihan untuk staf, memperketat standar pelayanan, dan menjadikan kerja keras serta kejujuran sebagai nilai utama di setiap lini bisnis. Raina bukan lagi perempuan yang harus membuktikan dirinya pada siapapun. Ia telah melewati badai, dan kini menikmati keheningan setelahnya. Namun, justru dalam ketenangan itulah cinta dan pengampunan tumbuh dengan lebih indah. Suatu pagi di hari Minggu, seorang wanita tua datang ke hotel dengan langkah hati-hati, membawa 2 kotak makanan hangat. "Permisi, ini untuk Raina," katanya kepada resepsionis. Staf segera mengenalinya, Bu Ratna, mantan pemilik tunggal jaringan hotel yang kini sering datang tanpa pengawalan, tanpa perhiasan berlebihan, hanya dengan senyum tulus di wajah. Raina yang sedang meninjau lobi turun menemui tamunya. Begitu melihat Bu Ratna, ia tersenyum hangat. "Ibu datang lagi? Harusnya ibu istirahat di rumah." Bu Ratna terkekeh kecil, meletakkan kotak makanan di meja. "Ibu tahu kau sibuk, tapi ibu tak tenang kalau belum melihatmu makan." Raina menatap wanita itu. Sosok yang dulu menghancurkan hidupnya, kini menjadi seperti ibu yang baru belajar mencintai. Ia menatap mata tua itu dengan kelembutan. "Terima kasih, Bu. Ibu tidak perlu repot-repot." "Tidak apa-apa," jawab Bu Ratna pelan. "Dulu ibu sering menyakiti, biarkan sekarang ibu sedikit menebusnya." Percakapan mereka sederhana, tapi penuh makna. Tidak ada lagi kata tajam, tidak ada gengsi. Yang tersisa hanyalah 2 hati yang sama-sama belajar. Satu memaafkan, satu menyesal. Sore itu, setelah pekerjaan selesai, Raina naik ke balkon lantai atas hotel untuk menikmati senja. Dari sana terlihat 2 bangunan hotel berdiri berdampingan, seperti 2 babak kehidupan yang kini bersatu tanpa kebencian. Langit Bandung berwarna jingga keemasan. Matahari perlahan turun di balik gedung tinggi, meninggalkan sinar hangat di wajahnya. Suara langkah mendekat dari belakang. Raina menoleh dan mendapati Aditya berdiri di sana, mengenakan kemeja santai. Wajahnya lembut dengan senyum yang jarang terlihat beberapa tahun terakhir. "Mengelola 2 hotel sekaligus, sepertinya kau butuh asisten baru," katanya setengah bercanda. Raina tertawa kecil. "Mungkin, tapi asisten yang ini dulu sering membuat manajernya menangis." Aditya menunduk malu, lalu perlahan menggenggam tangan Raina. "Aku tahu aku tak bisa menghapus masa lalu, tapi aku ingin menjadi bagian dari hari-harimu yang baru, Rai." Raina menatap tangannya yang kini hangat di genggaman Aditya. "Semua yang kita alami tidak sia-sia, Adit," katanya lembut. "Kalau tidak ada luka, mungkin aku tidak akan tahu bagaimana rasanya kuat. Kalau tidak ada kejatuhan, aku tidak akan belajar berdiri dengan kepala tegak." Aditya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau perempuan paling luar biasa yang pernah kutemui. Aku bangga, bukan karena kau sukses, tapi karena hatimu tetap lembut meski pernah disakiti." Raina tersenyum tipis, lalu memalingkan pandangan ke langit senja. Warna jingga mulai berubah keemasan, seperti melukis kenangan di cakrawala. "Ya, Tuhan tak pernah tidur," ucapnya pelan. "Dulu aku sempat berpikir balas dendam bisa menyembuhkan luka, tapi ternyata tidak. Aku hanya perlu membuktikan bahwa aku bisa berdiri dengan hormat, meski dulu aku diinjak hina." Angin sore berembus lembut, meniup helaian rambutnya yang terlepas dari sanggul. Aditya mendekat, menatap wajah perempuan yang pernah ia biarkan berjuang sendirian. "Dan sekarang, kau berdiri lebih tinggi dari siapapun yang pernah mencoba menjatuhkanmu." Raina tersenyum tanpa kata. Ia tidak butuh pengakuan lagi, tidak butuh tepuk tangan. Kemenangannya bukan tentang uang, jabatan, atau saham, melainkan tentang kedamaian hati yang akhirnya ia temukan. Matahari tenggelam sempurna di balik gedung-gedung tinggi. Lampu-lampu kota mulai menyala, menerangi halaman 2 hotel yang kini berdiri berdampingan, simbol rekonsiliasi, bukan persaingan. Bu Ratna terlihat di bawah,
berbincang ramah dengan staf-staf muda, sesekali tersenyum sambil menepuk bahu mereka. Raina memperhatikan dari atas dengan mata yang hangat. Dalam hati ia berbisik, inilah bentuk cinta yang sebenarnya, bukan yang menuntut dipuja, tapi yang mampu memaafkan. Senja itu menjadi saksi bahwa tidak semua kemenangan harus disertai sorak-sorai. Kadang, kemenangan paling indah justru datang dalam keheningan. Ketika hati yang pernah hancur akhirnya bisa berdamai, dan cinta yang pernah hilang tumbuh kembali dengan tenang. Raina memandang ke langit satu kali lagi sebelum berbalik ke arah Aditya. "Yuk, pulang," katanya dengan senyum lembut. "Besok masih banyak yang harus disiapkan." Aditya mengangguk, menatapnya penuh kagum. Dan di bawah cahaya senja yang memudar, dua hati yang dulu terpisah kini berjalan beriringan. Bukan karena masa lalu, tapi karena kedewasaan yang lahir dari luka dan pengampunan. Cinta dan kemenangan yang tenang, itulah akhir dari perjalanan Raina.